Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'. Oke, Taib anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Pekan lalu kita sudah bahas tentang kisah-kisah para nabi, ya. Maka hari ini kita akan coba membahas tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik, sebelum melanjutkan ke materi, hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir? Najril, Idham, Alvin. Oke, baik, anak-anak sekalian kelas 8. Materi hari ini adalah tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang tahu kapan dilahirkan? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Oke, yang muslimin, kenapa disebut dengan tahun gajah? Kenapa? Ayo, ada yang tahu muslimin? Gun? Kenapa? Yang muslimat ya, kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena waktu itu pasukan gajah sedang menyerang Ka'bah. Ya, karena pada saat itu bertepatan dengan pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah. Oke. Kemudian Nabi Muhammad mempunyai seorang ibu. Siapa nama ibunya? Aminah. Oke, sip. Kemudian bapak Nabi Muhammad bernama Abdullah. Oke. Kemudian Nabi Muhammad itu kan dia ditinggal oleh ayahnya ketika di usia kandungan ibunya. Berapa dalam usia di kandungannya? Berapa, ayo? 2 bulan. Fi batni ummihi. Jadi ketika 2 bulan usia Nabi Muhammad dalam kandungan, bapaknya bernama Abdullah meninggal. Oke. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkanlah tepat pada tanggal 12 tahun Gajah. Oke. Nah, ketika dilahirkan, kemudian Nabi Muhammad hidup bersama ibunya. Kemudian Nabi Muhammad tumbuh menjadi remaja. Nah, di usia remajanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Pekerjaannya apa? Tahu nggak? Bergembala, ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi Muhammad untuk menggembala kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Tahu? Filosofinya mengembala? Jadi kalau mengembala itu gini. Kira-kira ada nggak yang mengembala sapi ngiket di tempat yang tidak ada rumputnya? Ada nggak? Nggak. Pasti ketika mengembala dia akan membawa ternaknya ke tempat yang subur, banyak rumput, supaya nanti ketika pulang kambingnya kenyang dan kambingnya bisa tumbuh menjadi gemuk. Nah, maka disitulah ada pelajaran besar dari mengembala, ya, yaitu sebuah tanggung jawab. Maka Nabi Muhammad dari kecil itu sudah diajarkan bagaimana dia bertanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Ya, mengembala itu kan pemimpin. Ya, ternaknya dibawa kemana, maka dia akan carikan tempat yang paling hijau. Ya, kalau dia haus dikasih minum. Tuh, maka dari kecil Nabi Muhammad sudah diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik.
Maka wajar Nabi Muhammad disiapkan dari kecil. Kemudian setelah di usia berapa Nabi Muhammad diutus menjadi nabi? Hey, Nabi Muhammad diutus menjadi nabi 30, 40, di usia 40, arba'ina 40. Usia 25 itu adalah ketika Nabi Muhammad menikah dengan seorang saudagar kaya bernama Khadijah. Oke. Nah, dari perjalanan Nabi Muhammad sampai dia remaja, kemudian setelah dia biasa mengembala, kemudian akhirnya di usia sudah mulai dewasa, dia diajak oleh pamannya. Pamannya siapa namanya? Paman Nabi Muhammad. Abu Thalib diajak sama pamannya untuk berdagang ke mana? Ke negeri Syam. Ya. Nah, dalam berdagang juga di sana banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Karena ketika berdagang, kalau orang tidak paham, dia akan sembarangan. Yang buruk dibilang bagus. Wah, ini bagus ini. Ya, harganya murah, padahal buahnya busuk. Sering kan kita beli salak bagus-bagus atasnya, giliran dibawa ke rumah bawahnya busuk, ya kan? Pernah nggak beli kayak gitu? Kecewa nggak? Nah, maka tahap kedua Nabi Muhammad diajarkan berdagang itu untuk melatih kejujuran, ya. Karena kalau dagang nggak jujur, pasti dia akan curang, ya. Tuh. Nah, kemudian dia berdagang ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib, ya. Setelah itu, maka ketika berdagang, dia kemudian mulailah mengenal dengan Sayyidah Khadijah yang nanti akan dia nikahi di usia 25 tahun, ya. Karena saudagar Khadijah ini adalah saudagar kaya, ya. Janda kaya, ya. Yang dia itu punya perniagaan banyak. Kalau di sini mah Indonesia mah mungkin bangsawan, konglomerat, ya. Mungkin istilahnya kayak punya dia mall, punya dia Alfa, punya dia segalanya lah, macam-macam, ya. Itulah gambaran Khadijah itu zaman dulu, ya. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad menikah, Nabi Muhammad punya keturunan enggak? Punya keturunan enggak? Ya. Oke, anaknya ada berapa anak Nabi Muhammad? Itu mah cucu. Itu cucu, Hasan dan Husain itu cucu. Anak Nabi Muhammad ada? 7. Kan kita sering dengar tuh, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Nah, itulah putra-putri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk putranya semuanya meninggal di usia kecil, ya, semuanya meninggal di usia kecil. Hanya putrinya saja yang sampai di usia dewasa dan memiliki anak, dan diantaranya ada cucunya bernama Hasan dan tuh, itu dari anak perempuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran tadi? Ada yang mau bertanya? Mangga, silakan. Ya, apa yang jelas? Anak laki-lakinya meninggal kenapa? Ya, anak laki-lakinya meninggal kenapa? Ada yang tahu nggak? Belum. Ya. Di antaranya ada anak dari Nabi Muhammad yang meninggal itu adalah karena sakit, ya. Karena sakit, ya, itu takdirnya wallahu alam. Yang jelas itu sakit di usia kecil, ya. Hanya tersisa tinggal anak-anak yang perempuannya saja. Walaupun ada yang mengatakan bahwa memang meninggalnya anak-anak laki-laki dari Nabi Muhammad itu karena nanti dikhawatirkan akan menjadi
pengganggu penerus, ya pengganggu penerus artinya gini, merusak citra dari kenabian Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Makanya karena kebiasaan Arab itu ya, kalau keluarga ndak punya anak laki-laki itu disebut generasinya putus. Ya, anak keluarga ndak punya anak laki-laki, ya, ya, itu dikatakan bataru Muhammad. Ya, Nabi Muhammad terputus generasinya karena nggak punya anak lagi. Ya, nah, tapi ya sama Allah dihibur dengan salah satu ayat. Inna syani aka huwal abtar. Apa itu surat apa? Ayo. Al-Kausar. Ya, surat Al-Kausar. Ya. Di sana sebagai hiburan Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad tidak terputus, ya, tidak terputus, tapi yang terputus adalah huwal abtar, ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.